Erick Thohir resmi terpilih jadi Ketua Umum PSSI. Erling Haaland bawa Manchester City ke puncak. Borussia Dortmund kalahkan Chelsea di Liga Champions. Shin Tae-yong ancam coret Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. Erick Thohir resmi terpilih jadi Ketua Umum PSSI. Erick Thohir secara resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. Kepastian itu diketahui setelah Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, KLB PSSI, rampung diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2023. Adapun KLB PSSI digulirkan di Hotel Shangri-La, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Erick Thohir dipastikan menang dengan jumlah suara 64 dari total 86 voter, sedangkan Lanyala mendapatkan 22 suara. Erling Haaland bawa Manchester City ke puncak. Manchester City mampu meraih kemenangan 3-1 di kandang Arsenal. Hasil ini membuat pasukan Pep Guardiola menggusur The Gunners dari puncak klasemen. Arsenal menghadapi Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023 berlangsung di Emirates Stadium, Kamis, 16 Februari 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Man City bisa membuka keunggulan pada menit ke-24 lewat Kevin De Bruyne. Arsenal menyamakan kedudukan di menit ke-41. Bukayo Saka mencetak gol lewat titik putih. Selepas jeda, tim tamu mengemas 2 gol. Jack Grealish bikin Man City kembali unggul di menit ke-72. Erling Haaland kemudian membuat The Citizens menjauh di menit ke-82. Man City menutup laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat mereka menggusur Arsenal dari puncak klasemen. Borussia Dortmund kalahkan Chelsea di Liga Champions. Borussia Dortmund tidak menyia-nyiakan kesempatan bermain di kandang pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Dortmund sukses menang tipis atas Chelsea, 1-0 di Signal Iduna Park, Kamis, 16 Februari 2023, WIB. Pencetak gol tunggal di laga ini adalah Karim Adeyemi. Ia melakukan akselerasi di menit ke-63, melewati Enzo Fernandez dan Kepa Arrizabalaga, sebelum mencetak gol ke gawang kosong. Dengan kemenangan ini, Dortmund hanya perlu mengincar hasil seri untuk bisa lolos ke babak perempat final. Thierry Henry ingin latih timnas Amerika Serikat. Thierry Henry siap kembali ke manajemen, dan dia bersedia mempertimbangkan sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat yang kosong jika dipanggil. Thierry Henry sangat akrab dengan sepak bola Amerika Serikat, pernah bermain untuk New York Red Bulls sebelum menjadi manajer di MLS bersama CF Montreal. Sementara itu, timnas Amerika Serikat saat ini tanpa manajer setelah kontrak Greg Berhalter berakhir usai Piala Dunia. Penunjukan tidak terjadi sampai musim panas, dengan Amerika Serikat pertama-tama harus mengganti Direktur Olahraga Ernie Stewart dan Manajer Umum Brian S1MCH Pronunciation Bright, tapi Henry mengatakan dia setidaknya terbuka untuk gagasan memimpin Stars and Stripes. Ya, saya kenal para pemain Amerika Serikat dan saya mengetahui Liga Amerika. Ini permainan bola yang berbeda untuk membicarakannya sekarang seperti itu, dan saya ingin jadi manajer di sana, ucap Thierry Henry. Shin Tae-yong ancam coret Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh. 3 pemain timnas Indonesia U20, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Ronaldo Kuateh, tak dijamin Shin Tae-yong masuk skuad Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Kebijakan tersebut mungkin saja diambil Shin karena keduanya tak kunjung bergabung di pemusatan latihan Indonesia U20 di lapangan A, Senayan, Jakarta. Hal ini dianggap mengganggu persiapan. Marcelino belum bisa bergabung dengan Garuda Muda karena masih berada di Belgia. Surat PSSI ke KMSK Deinze tentang permintaan melepas Marcelino hingga kini belum dibalas klub kasta kedua Belgia itu. Adapun Ferrari tak kunjung dilepas Persija Jakarta. Dari total 9 pemain Persija yang dipanggil Shin, hanya tinggal Ferrari yang belum dilepas.
Satu pemain Persija lainnya, Cahya Supriyadi datang dan pergi. Sedangkan Ronaldo Kuateh dikabarkan akan bergabung Jumat 17 Februari. Sehingga belum tentu juga, saya juga belum tahu pasti Marcelino dan Ferrari apakah bergabung atau tidak, karena sampai saat ini, ia belum ada jawaban apa-apa dari klubnya masing-masing, ucap Shin Tae-yong. Kalau memang caranya seperti ini, saya juga harus mempertimbangkan kita mempersiapkan Piala Dunia U20 ini tanpa Marcelino, Ronaldo, dan Ferrari, ucap Shin Tae-yong menambahkan. Bayern Munchen ingin beli murah Harry Kane. Bayern Munchen mengidentifikasi bintang Tottenham Harry Kane sebagai pemain yang ideal, tapi mereka tidak akan terlibat dalam perang penawaran. Pengeluaran Bayern untuk musim 2022-23 dilaporkan mencapai 145 juta euro, membuat mereka enggan meningkatkan pengeluaran secara dramatis di musim berikutnya meski lebih memilih pemain nomor 9 yang lebih terkenal. Mereka kadang merindukan sosok seperti Robert Lewandowski di lini depan, sejak pindah ke Barcelona pada musim panas. Menurut media Jerman, Bild, analisis internal yang dilakukan Bayern telah menetapkan Kane sebagai striker yang ideal untuk didatangkan, mengingat kualitas level elitnya yang nyata dan penolakannya untuk terikat kontrak baru bersama Spurs di luar kontraknya saat ini, yang berakhir pada 2024. Namun, diperkirakan pemain berusia 29 tahun itu akan mengambil keputusan, yang mungkin termasuk menyelesaikan kontraknya hingga selesai. Indra Syafri, ragukan kualitas Marcelino di Liga Belgia. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengeluarkan pernyataan kontraproduktif yang tidak membantu karir Marcelino Ferdinand. Indra Syafri sedang dalam misi menyeret pulang Marcelino Ferdinand, demi ego PSSI berprestasi di Piala Dunia U20 2023. Padahal, Marcelino Ferdinand sudah memutuskan meninggalkan Indonesia menuju ekosistem lebih baik di sepak bola Belgia. Indra Syafri, mula-mula memberi pernyataan membingungkan, terkait sikap PSSI terhadap pemain yang merantau ke Eropa. Kalau dulu kan kami mau pemain-pemain kami bermain di Eropa, ucap Indra Syafri, 13 Februari 2023. Sekarang sudah bermain di Eropa dan kami mau dia kembali cepat-cepat ke tanah air, sambungnya. Pernyataan Indra Syafri, seolah menggambarkan PSSI sebagai pihak yang menelurkan Marcelino, padahal hal tersebut seharusnya menjadi klaim Persebaya Surabaya. Aji Santoso, sebut So Yamamoto lebih tajam dari Taisei Marukawa. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menilai So Yamamoto mengalami banyak peningkatan. Gelandang asal Jepang itu bahkan dianggap lebih bagus dari Taisei Marukawa. Hal itu diungkapkan Aji Santoso usai Persebaya mengalahkan PSS Sleman dengan skor 4-2. So Yamamoto memang tidak mencetak gol, tapi dia mampu menyumbang 3 assist. Semakin lama semakin matang So, meski dia tidak cetak gol tapi dia tampil bagus dan assist-assistnya yang membuat temannya bisa cetak gol, ungkap Aji Santoso. Jadi menurut saya memang So mengalami satu peningkatan yang sangat luar biasa, tegas juru taktik Asa Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut. Kalau statistik dia So Yamamoto luar biasa, bahkan secara statistik lebih bagus dari Taisei Marukawa, tambahnya.